Luar biasa ini bunga melati ini. Bunga melati ini di samping bisa buat teh, bisa buat kita bukan sesajen ya, tapi harum, pengharum ruangan, pengharum areal, pengharum kita mandi, dan bisa untuk berbagi cinta kasih kepada hamba Allah yang di alam astral. Mereka juga suka harum-haruman gitu. Dan ternyata setelah diteliti, bunga wijaya kusuma ini memang buat obat. Yang sudah pernah saya lakukan nih, kita kan selalu belajar dan mencoba. Ini ternyata sangat bagus untuk orang yang memang gangguan lambung, saluran pencernakan, juga stres. Jadi konsumsi, jadi dikonsumsi ya, dikonsumsi bunga itu langsung aja kayak dilalap gitu, pakai nasi boleh, pakai sambal boleh, mentah dicuci aja, dicuci terus dimakan lalap, sehari 3 aja, 3 bunga itu gitu. Jadi ganjil aja, kalau 1, 1, kalau 3, 3, kalau 5, 5, kalau 7, 7. Dan ternyata memang Allah kasih sehat dan hidupnya juga makmur karena memang diniati untuk ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Kita berada di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Forest Park Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat. Alhamdulillah, ini kita di lokasi bagian padepokan, yaitu tempat ruatan atau tempat siram jamas untuk membersihkan residu-residu negatif, untuk membersihkan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh nafsu yang berlebihan hingga pernah melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan normalnya manusia pada umumnya berikhtiar. Nah, ini biasanya yang di sini rata-rata ya mungkin ada perjanjian leluhurnya, jadi mereka kehidupan sampai sekian keturunan susah terus gitu. Ada juga yang sekeluarga sakit-sakitan terus. Ada juga yang apapun yang diusahakan selalu gagal, selalu mentok. Nah, ternyata setelah ditelusuri lewat DNA, kromosom dari leluhurnya, ya pernah ada perjanjian dengan makhluk-makhluk yang memang menyesatkan, melenakan dengan iming-iming kesejahteraan finansial sesuai dengan perjanjian dan memenuhi hasrat hawa nafsunya yang memang kurang sesuai dengan takdir manusia yang lempeng-lempeng lah gitu. Nah, ini dia pengen jalur pintas, jalur yang menurutnya jalan tol untuk menuju hajatnya tersampai. Nah, ini kita mandiin di sini, kita siram jamas. Mereka bawa ubarampe, bunga setaman, ada dupa, dan ada lilin untuk menerangi yang sedang
kesulitan, kegelapan, dupanya untuk harum. Jadi situasi harum. Bunga juga untuk harum. Semua suka dengan bunga. Bukan kita menyembah sama ini air mancur, pancuran, bukan. Tapi memang di sini memang disakralkan untuk tercapai hajat tujuan sebagai melepas rantai karma pribadi maupun rantai karma leluhur. Ini kita Masya Allah, ini kostum di kebun. Kita sedang mindahin tabula pot yang ada di lingkungan di sini. Karena ini sudah merayap-rayap mengganggu tembok, ya sudah menembus batas tembok, jadi kita mulain bongkar. Dulu ini markisah manis nih. Markisah memang buat obat sariawan, obat panas dalam, dan obat untuk segala macam penyakit. Ini buahnya lumayan banyak. Ini ada 3 varietas markisah. Ada markisah madu, ada markisah manis, ada markisah asem. Walaupun besar-besar tapi asem. Atau markisahnya. Nah, ini markisah madu nih. Ini ada yang jatuh juga nih. Nah, ini udah enak dimakan ini. Nah, kalau yang manis kecil, Bu. Iya, ini markisah madu. Walaupun kecil tapi sangat manis. Kalau yang itu mah yang gede mah agak asam. Iya, kalau yang besar asem. Kan di sini ditanam macam-macam bunga. Dulu ada mawar di situ, ada melati, kenangannya di atas. Ya, alhamdulillah tempat ini benar-benar sangat nyaman untuk siram jamas, untuk mandi, untuk bagaimana kita menyucikan diri, dikelilingin oleh buah-buahan, pohon yang lumayan menarik. Ya inilah luar biasa. Nah, nanti bisa kita edukasi. Ini sangat manfaat banget. Jadi di sini nih melati, bunga melati ini luar biasa. Ini bunga melati ini. Bunga melati ini di samping bisa buat teh, bisa buat kita bukan sesajen ya, tapi harum, pengharum ruangan, pengharum areal, pengharum kita mandi, dan bisa untuk berbagi cinta kasih kepada hamba Allah yang di alam astral. Mereka juga suka harum-haruman gitu. Jadi secara umum yang kita tanam di sini sangat luar biasa. Terus ini namanya bunga ini Wijaya Kusuma. Jadi ini Wijaya Kusuma juga sangat sakral. Menurut pengakuan mereka, setelah siram jamas di sini ya kehidupannya luar biasa. Yang tadinya ada konflik keluarga, kalau menikah selalu bercerai, dia juga ada konflik intern kepada orang tua dan lain-lain, lambat laun terurai dan menjadi lebih baik progres ke arah yang lebih harmonis dalam berumah tangga, dan ekonominya alhamdulillah menurut beliau spektakuler. Jadi banyak sekali kemajuannya. Nah, ini kembali ke bunga Wijaya Kusuma ini. Wijaya Kusuma ini dimakan juga enak, ditumis pun juga enak. Tapi kalau cerita pewayangan, bunga Wijaya Kusuma itu adalah salah satu senjata yang ampuh bagi Krishna atau Dewa Krishna, yang sangat luar biasa, banyak membantu yang dimomongnya atau yang diasuhnya, yang
dilayani oleh Sang Dewa Krishna. Jadi ini senjata yang sangat luar biasa bagi Dewa Krishna, yaitu bisa menyembuhkan orang yang sudah mati, bisa disembuhkan. Dan ternyata setelah diteliti, bunga Wijaya Kusuma ini memang buat obat. Yang sudah pernah saya lakukan nih, kita kan selalu belajar dan mencoba. Ini ternyata sangat bagus untuk orang yang memang gangguan lambung, saluran pencernaan, juga stres. Jadi konsumsi, jadi dikonsumsi ya. Dikonsumsi bunga itu langsung aja kayak dilalap gitu. Pakai nasi boleh, pakai sambal boleh, mentah, dicuci aja, dicuci terus dimakan lalap, sehari 3 aja, 3 bunga itu. Gitu. Jadi ganjil aja, kalau 1, kalau 3, kalau 5, kalau 7. Dan ternyata memang Allah kasih sehat dan hidupnya juga makmur karena memang diniati untuk ikhtiar. Dan dia meyakinin bahwa bunga Wijaya Kusuma ini memang bisa menjadi jalan untuk tercapainya apa yang diinginkan. Misalnya sakit sembuh, atau mungkin apa segala macam yang mereka ini kan dengan ikhtiar, wasilahnya dia menggunakan herbal bunga Wijaya Kusuma. Terus daunnya Wijaya Kusuma ini dulu anak-anak kita ketika sakit demam yang enggak turun-turun, itu kita potong, kita keprek. Airnya kita minumkan ke anak kita. Terus itu ampasnya kita buat kompres. Kan kalau zaman dulu itu tahun 90-an itu susah. Apalagi saya tinggal memang di pegunungan yang sulit kemana-mana. Tapi memang kita gemar nanam tanaman dari zaman dulu. Ini udah muter aja di tanaman kita. Anak kita sakit apa? Udah yang ada. Ini pucuk jambu ini spesial sekali untuk gangguan pencernaan, terutama yang anak kita BAB-nya nggak lancar. BAB-nya mencret. Kalau BAB-nya mencret, pakai ini. Ini sangat luar biasa membantu ketika anak saya masih kecil-kecil atau bukan saya juga. Kalau saya nggak harus ditumbuk atau di blender. Kalau saya langsung dipetik begini, kasih garam dikit, kunyah-kunyah. Ditelen. Itu juga, ini nggak usah, ini pucuknya ini diambil, nih pucuknya ini. Begini dipunjuk. Kita ngunyah 3, 5 atau 7 itu kunyah, insya Allah lah. Ini sangat manjur sekali, sangat manjur untuk gangguan BAB yang mencret, yang ibaratnya BAB-nya bablas lah gitu, terlalu banyak mengeluarkan tinja yang encer. Kadang-kadang kan disertai juga dengan kayak lendir-lendir yang mengiringi tinja. Ini saya langsung ke kebun aja, kunyah, kasih garam dikit ngunyahnya. Ini. Jadi memang tanaman kita selalu ada manfaatnya. Tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Jadi ini luar biasa. Ini juga, ini yang kayak gini nih pohon bisbul ini. Bisbul. Ini bisbul. Ini kalau yang ini belum berbuah, yang berbuah yang di atas. Ini bisbul. Ini sangat luar biasa ini untuk menghaluskan kulit nih. Juga untuk sakit perut juga. Sakit perut yang kronis. Ini sangat luar biasa. Dulu ketika suami kita habaib ya, itu kalau makan ini daun buah bisbol,
sampai daun. Yang dipegang daun jadinya daun. Buah bisbol ini kadang-kadang satu piring mentung tuh habis. Habis. Beliau makan sendiri dan ternyata memang sehat untuk lambung. Sehat untuk pencernakan. Dan sakitnya kalau pas kumat pencernaannya luar biasa sakitnya. Nah, kita tiap pagi, kadang kan pas buahnya kan kalau musim buah banyak berjatuhan. Pagi-pagi saya pungutin, saya kupasin, saya taruh meja, habis. Habis. Beliau gemar sekali. Nah, kemudian ya mungkin qadarullah beliau sudah tidak ada lagi. Jadi ingat kalau sakit perut bisa konsumsi buah bisbol. Ini buah bisbol. Jadi yang kita tanam ya sangat luar biasa. Kalau ini namanya jewer kotok nih. Ini jewer kotok nih. Ini termasuk jewer kotok. Ini jewer kotok ini memang baunya nggak nyaman, tapi khasiatnya luar biasa sebagai antibiotik. Antioksidan. Antibiotik sangat bagus ini untuk orang infeksi, ini luka, bubuk-bubuk ini. Tapi kadang-kadang saya menggunakan ini hanya buat campuran jamu, campuran misalnya temulawak bisa dicampurin ini, kunyit bisa campurin ini, kunyit putih bisa campurin ini. Nah, ini buat campuran. Belum pernah saya jewer kotoknya tunggal gitu. Nah, kalau misalnya saya make yang tunggal untuk antibiotik, saya menggunakan herbal yang lain. Jadi kalau jewer kotok ini selalu saya gabungkan dengan ramuan-ramuan yang lain, terutama yang bisa bareng-bareng sinkron sama herbal yang lain tersebut. Nah, ini seperti itu. Nah, ini luar biasa nih di tempat ini. Nah, air ini kembali kepada air. Jadi ini Masya Allah jernih. Kalau siram jamas ya di sini rata-rata siram jamas itu jam 12, jam 00. Nah, itu hampir rata-rata kita jam seperti itu. Ini menjadi edukasi bahwa tanaman herbal bisa ditanam di mana aja, di tempat mana aja, dan semuanya ada manfaat. Karena saya ketika anak-anak saya masih kecil-kecil nggak sempat kemana. 5 anak kita sendirian. Tidak ada suami, adanya ya kita harus benar-benar mandiri. Mandiri dengan kita rajin, malah sampai sekarang kita rajin. Tadi kita juga nanam kacang. Kacang ini bisa untuk ngobatin darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Nah, nanti kalau sudah ini kita seasonnya kacang yang sedang kita tanam itu. Insya Allah lah. Dan ini semua tidak lepas dari spiritual. Jadi apa yang kita tanam, Allah kasih hidup, Allah kasih tumbuh, subur. Dan ya alhamdulillah bisa mewarnai kehidupan, menjadi jalan kebahagiaan banyak orang. Saya rasa cukup. Nanti disambung lagi, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi.